Kita bahas kalau kata Presiden Joko Widodo ini adalah kunjungan dan hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Masih bersama kami utusan khusus Presiden RI untuk Timur Tengah Alwi Shihab melalui sambungan satelit dan juga Hasibullah Sastrawi pengamat Timur Tengah. Kita ke Pak Alwi lagi. Pak Alwi, kalau tadi Pak Jokowi mengatakan ini adalah kunjungan bersejarah 47 tahun, ini merupakan kunjungan balasan dari kedatangan Pak Jokowi 2 tahun lalu. Sebagai bagian dari, saya katakanlah bagian diplomasi yang berhasil menghadirkan Raja Salman ke Indonesia. Seberapa sulit sebetulnya Pak Alwi untuk menghadirkan Raja Salman sehingga setelah 47 tahun akhirnya datang ke Indonesia? Sebenarnya keinginan dari Raja sebelum Raja Salman ini atau Raja Abdullah itu sudah pernah disampaikan langsung bahwa beliau ingin sekali datang ke Indonesia, tetapi sebagaimana kita ketahui beliau cukup sepuh dan ada kendala perjalanan yang jauh sehingga sampai beliau meninggal cita-citanya untuk datang ke Indonesia itu tidak terlaksana. Saya kira Raja Salman mengetahui betul pentingnya Indonesia sehingga hari ini beliau datang ke Indonesia untuk memenuhi keinginan raja-raja sebelumnya, karena sebelum Raja Abdullah pun Raja Fahad sewaktu kedatangan presiden kita, Presiden Gus Dur waktu itu sudah meyakinkan rakyat Indonesia bahwa beliau juga akan datang, tetapi karena beliau jatuh sakit sehingga kendala kedatangan itu adalah karena sakit. Begitu juga Raja Abdullah. Alhamdulillah Raja Salman bisa hadir bersama kita hari ini di Indonesia dan beliau menyaksikan sendiri betapa rakyat Indonesia mendambakan kedatangan Raja dan sambutan yang beliau terima dari rakyat Bogor tadi itu sangat mengesankan, dan saya sendiri mendengar dari anggota delegasi dari para prince dan menteri bahwa kami tidak membayangkan sambutan yang begitu hangat dari rakyat Indonesia kepada Raja Salman. Jadi ya memang ini adalah kunjungan bersejarah dan kita harapkan bahwa apa yang kita tanda tangani dapat terlaksana, terimplementasi, dan ini adalah pekerjaan yang berat untuk memfollow up apa yang telah dicapai atau apa kesepakatan-kesepakatan yang kita telah capai. Soal haji saya kira visi 2030 Arab Saudi itu mencanangkan perluasan fasilitas dan logistik untuk jemaah haji, dan mereka bertekad untuk meningkatkan jumlah jemaah haji seluruh dunia bisa mencapai 100%, sehingga ini adalah keinginan Saudi dan juga berbarengan dengan keinginan Indonesia untuk meningkatkan kuota kita. Saya kira tahun depan insya Allah kuota kita juga akan bertambah seiring dengan ketersediaan logistik dan infrastruktur yang sekarang lagi dibangun oleh Saudi Arabia berupa kereta cepat dari Madinah ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah, lalu monorail yang akan mengelilingi kota Mekah, sehingga ini semuanya akan memberikan kenyamanan bagi jamaah haji yang datang pada musim haji dan jamaah umrah. Dan visi 2030 ini adalah penting untuk diimplementasikan oleh Saudi Arabia yang seiring dengan keinginan kita untuk meningkatkan kuota. Baik, terima kasih Pak Alwi. Saya ke Pak Hasib lagi. Pak Hasib, kalau tadi Anda katakan bagaimana mengimplementasikannya khususnya dari kuota haji, ini nampaknya sudah dijawab langsung oleh Pak Alwi bahwa sebetulnya di 2030 ini akan langsung katakanlah 100% targetnya akan terwujud, dan mulai tahun depan juga sudah akan ada penambahan kuota. Tapi bagaimana Anda melihat implementasi dari MOU lainnya katakanlah? Ya, saya ingin menggarisbawahi dari tadi masalah haji itu salah satu masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat. Sekali lagi bukan tidak penting, tadi yang jangka panjang, jangka menengah itu adalah dua hal penting, dan yang tidak kalah penting adalah hal-hal yang bersifat kekinian yang dialami langsung oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah urusan haji itu.
Karena sekali lagi bagi masyarakat kita, mereka mungkin tidak akan mengenal Arab Saudi kalau nggak ada urusan haji di situ. Simple bagi masyarakat kita. Sama kayak masyarakat kita mungkin tidak terlalu kenal negara-negara lain yang tidak ada urusan yang kemudian menjadi sangat penting bagi mereka. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini harus jadi agenda utama yang harus dikawal. Walaupun tadi sudah disampaikan ada progres yang secara terbatas, itu sudah kabar baik bagi kita. Yang kedua, hal yang menurut saya krusial juga dirasakan oleh masyarakat, bahkan dalam beberapa tahap sempat mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi, yaitu persoalan perlindungan terhadap tenaga kerja. Ini sebenarnya bagian dari rasa penghormatan di antara kedua belah pihak. Saya yakin dengan kunjungan Raja hari ini, bahkan tadi disampaikan langsung oleh Pak Alwi bahwa beliau bersama para delegasi merasa sangat terhormat dengan adanya sambutan yang luar biasa. Itu akan semakin meyakinkan tokoh-tokoh di Arab Saudi, terutama Raja Salman, tentang kebaikan bangsa ini. Yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Livia, dalam kurun 47 tahun itu presiden kita datang berkali-kali, berkunjung setiap saat ke sana, kemudian dalam urusan haji masyarakat juga datang ke sana, walaupun sampai hari ini dan baru hari ini ada kunjungan yang dalam kacamata diplomasi baru setara, karena baru presiden dengan presiden yang atau pemimpin dengan negara. pemimpin yang datang ke sini. Nah, saya ingin mengatakan harus ada penguatan pada aspek itu. Apa penguatannya? Bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat baik. Semuanya diberikan untuk tamu. DPR kita desain sedemikian rupa. Masyarakat memberikan sambutan yang luar biasa. Itu penghormatan terhadap tamu. Nah, oleh karena itu kalau ada bagian dari bangsa ini yang bekerja di Arab Saudi atau di negara Arab lain, itu bagian dari kemuliaan dan kebaikan bangsa ini. Artinya setelah pertemuan hari ini dan setelah kunjungan ini sebetulnya masih ada PR-PR yang tertunda. Ya, ini adalah betul. PR tenaga kerja Indonesia, ada juga harapan ganti rugi dari korban krain yang kabarnya juga masih belum terlaksana. Kita bahas ini usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Malam, dan terima kasih tadi kepada utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Timur Tengah Alwi Shihab telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Alwi. Kami akan lanjutkan perbincangan kami usai jeda. Masih tetap bersama kami Pak Hasbullah Sastrawi, pengamat Timur Tengah. Tetap bersama kami di Kompas Malam.